Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal-soal dasar sebagai soal pengantar untuk kita bisa menguasai soal aljabar maupun soal numerik di part yang ketiga alias pertemuan yang ketiga. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan soalnya, alangkah baiknya bantu kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman selalu dapatkan updatean terbaru terkait dengan soal-soal yang kakak bahas di channel ini. Serta share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa saling membantu dan saling menambah pengetahuan wawasan terkait dengan soal aljabar dan soal numerik. Oke teman-teman, selamat belajar. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Tapi sebelum kita masuk pada soal, seperti biasa, kita harus sugesti diri kita dulu dengan kata matematika itu mudah. Saya pasti bisa belajar matematika. Selanjutnya yang kedua, tips yang kedua, kita harus fokuskan apa yang akan kita pelajari dari matematika itu, konsentrasikan pikiran kita, fokuskan pikiran kita pada apa yang akan kita pelajari. Baru setelah itu kita mulai belajar matematika dengan soal yang pertama. Soal yang pertama ini bunyi soalnya, sederhanakan bentuk soal 6 per akar 8. Ya. 6 per akar 8. Gimana bentuk penyederhanaannya? Kita akan coba sederhanakan. Karena penyebutnya di sini berbentuk akar, kita sederhanakan dulu yang berbentuk akar. 6 ini tetap. Nah, akar 8 ini sama artinya dengan akar 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 ini ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Kali 2 lagi sama dengan 8. Makanya di sini sama dengan akar 8 ya. Nah, sama dengan. Nah, bentuk yang ini bisa kita tulis ulang menjadi bentuk yang seperti ini ya. 2 kali 4. Ya, 2 kali 4. 4 itu dari mana dapatnya? Dari 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, bentuk yang ini bisa kita tulis ulang lagi menjadi bentuk ini. Akar 2 kali akar 4 ya. Nah, lalu bentuk yang ini bisa kita tulis ulang lagi menjadi ini. Akar 2 kali 2. Nah, dari mana dapat 2? 2 ini kita dapatkan dari akar 4. Akar 4, kita hilangkan akarnya, kita keluarkan 4 ini dari akar, itu akan berbentuk menjadi bilangan 2. Makanya, akar 8 itu bentuk lainnya adalah akar 2 kali 2. Atau bisa juga kita tulis menjadi bentuk 2 akar 2. Ya.
2 akar 2 atau 2 kali akar 2 ya. Nah, sekarang setelah ini kita dapatkan akar 8 ini kita dapatkan bentuknya berubah menjadi 2 akar 2, baru kita pindahkan ke sini. Yang ini kita pindahkan ke sini ya. 2 akar 2. Tulis 2 akar 2. Tidak apa-apa, pelan-pelan kita belajar, yang penting kita paham. Daripada cepat tapi kita belum paham ya. Itu kuncinya. Nah, setelah akar 8 ini berubah menjadi 2 akar 2, baru kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut. Ingat, pembilang yang ini dan penyebut yang ini kita kalikan atau kita rasionalkan. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang manakah itu? Yaitu kita kalikan dengan akar yang ini ya. Kita kalikan dengan akar yang ini. Berapapun akar di sini, itulah yang akan mengalihkan pembilang dan penyebut. Kita kalikan, kali akar 2, pembilangnya kita kali dengan akar 2, yaitu 6. Kemudian penyebutnya kita kali dengan akar 2. Ya. Nah, sama dengan. Nah, masih ingat cara perkalian pecahan? Mudah sekali. Perkalian pecahan itu caranya kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, itu sudah aturannya, tidak bisa dirubah lagi ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kita coba kalikan 6 kali akar 2. Kita tinggal satukan saja. Di sini seolah-olah 1 di sini ya. 6 kali 1 sama dengan 6. Kemudian akarnya ini pindahkan saja. Soalnya salah satu ada yang tidak punya akar ya. Kita pindahkan saja. Nah, supaya kalian lebih paham terkait dengan perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang punya akar atau kedua-duanya punya akar, kakak akan jelaskan di sini. Kakak akan jelaskan. Tadi yang pertama kita dapatkan perkalian 6 kali akar 2. 6 kali akar 2 ya. Nah, yang di sini tidak punya akar, yang di sini punya akar, ya. Tapi yang punya akar di sini bukan semata-mata dia sendiri. Di sini sebenarnya ada bilangan 1 di sini ya, ada bilangan 1. Nah, cara perkaliannya itu kita kalikan bilangan yang di luar akar dengan bilangan yang di luar akar, yaitu 6 kali 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Ya, kemudian akarnya mengikuti. Tinggal kita tulis saja. Jika salah satu yang tidak punya akar, tinggal kita pindahkan saja. Tidak perlu kita kalikan ya. Jadinya 6 akar 2. Nah, dalam belajar matematika itu, seandainya kita menjawab bentuk ya, soal yang permasalahannya A, kita coba buat-buat lagi seandainya permasalahannya B, seandainya permasalahannya C atau D. Nah, itu cara kreatif kita belajar matematika. Baru pemahaman kita tentang matematika itu akan semakin luas, bukan mentok di situ-situ saja ya. Seandainya yang kedua bentuknya 6 akar 2. 6 akar 2 kali 3 akar 2. Nah, apa bedanya? Yang di atas, soal yang di atas dengan yang di bawah, atau permasalahan yang di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah, kedua-duanya mengandung akar. Di sini akarnya akar 2, di sini juga akarnya akar 2. Yakni kedua-duanya sama akarnya. Nah, cara penyelesaiannya, kita kalikan dulu bilangan yang di luar akar, yaitu 6 kali 3 sama dengan 18 ya.
6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian kita kalikan bilangan yang di dalam akar, yaitu akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Yaitu kita kalikan bilangan yang di dalam akar itu. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, sekarang ini sudah selesai enggak? Yang ini sudah selesai enggak? Belum, karena di sini ada bilangan yang masih bisa dikeluarkan dari akar, yaitu bilangan 4. Akar 4 sama dengan berapa? 2. Sama dengan 18. Nah, kalau suatu bilangan dikeluarkan dari akar, otomatis dia akan dikalikan dengan bilangan yang lain. Akar 4 sama dengan 2, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, setelah keluar dari akar, baru kita kalikan. 18 kali 2, 8 kali 2 sudah 16. 6 simpan 1. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, 6. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari 6 akar 2 kali 3 akar 2 itu sama dengan 36. Seandainya sekarang kita punya permasalahan seperti ini. Negatif 6 akar 2, akar 2 ya, akar 2 kali 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Nah, apa bedanya soal yang ini? Soal yang ini dengan soal yang ini. Nah, kalau soal yang ini, bilangan yang di dalam akar itu sama, yakni sama-sama 2. Kalau soal yang ini, bilangan sama-sama punya akar, tapi bilangan yang di dalam akar itu berbeda. Yang ini 2, yang ini 3. Cara perkaliannya itu sama saja, ya. Kita kalikan dulu bilangan yang di luar akar, 6 kali 2 sama dengan 12 ya, 6 kali 2 sama dengan 12. Dan setelah kita kalikan bilangan di luar akar, kita kalikan bilangan yang di dalam akar, yaitu 2 kali 3. Akarnya mengikuti, 2 kali 3 sama dengan akar 6. Kalau kita kalikan bilangan yang di dalam akar, akarnya harus ikut. Nah, akar 6 ini bisa enggak keluar dari akar? Enggak bisa. Sehingga jawaban dari 6 akar 2 kali 2 akar 3 itu sama dengan 12 akar 6. Kecuali 6 ini bisa disederhanakan supaya salah satu bisa keluar akar, tapi enggak bisa ya. Ini mentok 2 kali 3 ya. Atau 1 kali 6. Nah, sekarang Kakak harapkan kalian paham ya. Kalian paham. Kalau kalian sudah paham, bisa kita lanjutkan ke soal yang ini. Ini belum selesai ya. Nah, sekarang tadi kita sudah kalikan pembilang kali pembilang. Sekarang penyebut kali penyebut. Di sini seolah-olah 1 ya. Di sini seolah-olah 1. 1 boleh enggak ditulis. Nah, seperti cara yang ini, yang sudah kakak jelaskan tadi, yang ini. Cara perkalian jika kedua bilangan yang dikalikan itu punya akar, kita kalikan dulu bilangan yang di luar akar. 2 kali 1 sama dengan 2 per 2. Kemudian bilangan yang kita dalam akar kita kalikan, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Akarnya mengikuti akar 4. Nah, ini sudah selesai atau belum? Jelas belum. Soalnya ini masih ada bilangan yang bisa dikeluarkan dari akar ya. Atau kita bagi dulu bilangan yang di luar akar. 6 bagi 2. Yang ini. 6 bagi 2. Masih bisa dibagi nih. 6 bagi 2 sama dengan, masih bisa disederhanakan maksudnya. Pembilang kita coba bagi 2. Ingat, penyederhanaan itu artinya kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Artinya di sini kita akan coba bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3.
Per 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. Nah, lalu akarnya, akar 2 ini bisa tidak dikeluarkan dari akar? Jelas tidak bisa, sehingga ini tetap 2. Nah, kemudian akar 4 bisa tidak dikeluarkan? Bisa, sehingga karena akar 4 ini bisa keluar dari akar, di sini kita kalikan. Kali akar 4 sama dengan 2. Sama dengan, ini sudah sederhana, sehingga tinggal kita tulis ulang saja, 3 akar 2, dan 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, itulah bentuk sederhana dari 6 per akar 8. Bentuk sederhananya itu adalah 3 akar 2 per 2. Begitulah ya. Kakak harapkan kalian bisa. Ya. Intinya, kalian punya niat untuk belajar matematika, kalian fokuskan pikiran dan perhatian kalian pada apa yang akan kalian pelajari. Dan yang tak kalah penting lagi, kalau kalian ingin pintar matematika, kalian harus banyak berlatih dan banyak bertanya pada diri kalian ya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua, masih tentang akar ya. Misalnya kakak punya soal bentuknya kayak gini. Akar nomor 2. Kita pakai yang merah saja ya, biar jelas. Misalnya kakak punya soal nomor 2. Bunyi soalnya, tentukan bentuk sederhana dari 9 ditambah 2 akar 14. Sama dengan berapa? Nah, udah di dalam akar, punya akar lagi ya. Nah, kalau kita menemukan bentuk soal seperti ini, kita harus banyak ide, banyak akal, wawasan kita harus luas. Ya. Nah, kita akan coba buat supaya 9 ini kan ini ya. Akar 14 ini kan sama dengan 7 kali 2, 14. Nah, 9 ini kan sama dengan 7 tambah 2 ya. Nah, berarti ini ada 7 sama bilangan 2-nya, ini juga ada 7 sama bilangan 2. Nah, kita coba dulu buat seperti ini. 9 itu kan sama artinya dengan 7 tambah 2 ya. 7 tambah 2. Ditambah ya. Ini masih dalam akar, tidak boleh kita keluarkan dari akar. Panjangkan akarnya, ditambah 2, ya. 14 ini kan sama artinya dengan 7 kali 2, 14. Nah. Oh, ini dalam akar ya. Akar. 7 kali 2. 7 kali 2 itu kan 14 ya. Nah, sekarang bentuk yang ini dalam aturan matematika, kalau kita menemukan sebuah bilangan, astaga, maaf ya, buat lagi. Ada kan aturan matematika yang kayak gini.
jika ada bentuk A tambah B, ini harus diingat, ini aturan matematika ya. A tambah B, tutup kurung, tambah, di sini bilangannya kita panjangkan 2, 2, tutup kurung, A kali B. A kali B. Nah, jelas bentuk yang ini, lelet ya. Bentuk yang ini mewakili bentuk ini, ya. A ini sama dengan 7 plus sama, B ini sama dengan 2, kemudian yang di dalam kurung juga A sama dengan 7, B sama dengan 2, maka jawabannya, kalau kalian menemukan soal seperti ini aturannya ya, jawabannya itu akar A ditambah akar B. Artinya, berapapun bilangan yang mengganti A dengan B, asalkan di sini bentuknya sama seperti ini, maka jawabannya itu adalah akar A ditambah akar B. Entah itu di sini 3 ditambah 5, di sini 3 kali 5, pasti akar 3 ditambah akar 5. Nah, karena di sini 7 tambah 2 dan 7 kali 2, kalau kita mengacu pada aturan yang ini, maka jawabannya itu adalah akar 7 ditambah akar 2. Artinya, bentuk yang ini harus kita ingat. Ya, harus kita ingat supaya kita tidak pusing, tidak bingung, tidak capek ngitung-ngitung karena sudah ada ketentuannya. Ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah akar 7 ditambah akar 2. Selesai. Sangat simpel, ya. Sangat simpel asalkan kita paham aturannya, ya. Bisa kita lanjutkan soalnya? Intinya kalian ingat bentuk ini, ya. Ingat bentuk ini. Seandainya kalian menemukan soal, kalian coba buat. Kalau bisa dibuat jadi bentuk seperti ini, kalian buat. Nah, kalau bisa bentuk seperti ini, kalian pasti tahu jawabannya. Pasti ketemu akar A plus akar B. Berapapun nih pengganti A, itu pasti nilainya, ya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Kakak harapkan kalian paham. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Misalnya di sini kakak punya soal bentuknya nomor 3, tentukan bentuk sederhana dari akar 13. Seandainya kalian menemukan soal seperti ini. Di sini soal yang kakak bahas di sini sudah mulai masuk pada soal-soal tes kedinasan, kemudian tes CPNS, ya. Kakak sudah mulai membahasnya. Karena kakak cukup yakin sama kalian jika kalian sudah mengikuti part yang pertama dan part yang kedua, paling tidak kalian sudah paham ilmu-ilmu dasarnya, ya. Nah, di part yang ketiga ini kita sudah masuk pada pembahasan soal kedinasan dan soal tes CPNS SKD, ya. Tapi kita ambil yang aljabar numeriknya saja. Next. Di sini seandainya di sini akarnya 160.
Nah, seandainya soalnya bentuknya seperti ini, kita coba perhatikan yang ini. Nah, akar 160. Kira-kira akar 160 ini kita coba cari bilangan yang salah satunya, jika kedua bilangan itu misalnya A kali B, hasilnya 160 dan salah satu bilangan yang dikalikan itu harus salah satunya bisa dikeluarkan dari akar. Misalnya 160 itu, kita uret-uret di sini, misalnya akar 160. Akar 160 ini kita coba buat menjadi 4 akar 40 ya. Nah, kenapa kakak ambil 4 kali 40? Soalnya kakak, acuan kakak 4 ini. 4 yang ini. Ini bisa dikeluarkan dari akar ya, makanya yang ini. Yang ini bisa dikeluarkan dari akar. 4 yang ini ya. Nah, akar 4 kali 40 ini sama artinya dengan akar 4 kali akar 40. Akar 4 kali 40. Nah, selanjutnya akar 4 kali akar 40 ini, karena 4 yang ini bisa dikeluarkan dari akar, kita keluarkan dari akar. Akar 4 itu sama artinya dengan 2 kali akar 40. Ya. Nah, sekarang kita coba tulis di sini. Di sini tadi kan 106, akar 160 ini bentuknya 2 kali 40. Nah, sekarang kita ganti. Akar 13 kali, nah, akar 160 ini, akar 160 ini sama artinya dengan ini. Yang ini ya. Nah, 2 kali 40. Kita panjangkan akarnya. Nah, gini ya. 2, maaf, kakak hapus dulu ya. Sama artinya dengan 2 kali akar 40. Sama dengan, nah, sekarang masih ingat bentuk yang tadi sudah kakak tuliskan di soal nomor 2? Nah, bentuk yang ini, akar A tambah B tutup kurung tambah ini ya, bukan kali, 2 buka kurung A kali B. Sama dengan, nah, bentuk ini bisa kita tulis menjadi A akar A tambah
akar B. Nah, ingat kan yang tadi sudah kakak tuliskan di pembahasan nomor 2. Nah, kita akan coba buat bentuk ini menjadi bentuk yang ini, ya. Ya. Nah, kita tulis lanjutannya di sini. Lanjutannya di sini ya. Soalnya akan panjang ini. 13 sama 40. 13 sama 40 itu, ini kan 40 ini kan sama dengan bisa kita tulis menjadi 8 kali 5. 8 kali 5 kan 40. Coba kita tulis ulang akar 13. Kita tulis ulang dulu ya, supaya kalian paham. 13 kali 2 akar 40. Nah, yang ini tadi kita dapatkan 8 kali 5, 40. Coba 8 tambah 3, nah, bagus. 8 tambah 5, 13. Nah, bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Kita ubah sekarang. Akar di sini 13 ini sama artinya dengan 8 tambah 5. Tutup kurung, kemudian kali 2. Nah, 40 ini sama artinya dengan akar 8 kali 5 ya. 8 kali 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, coba perhatikan bentuk yang ini sama dengan bentuk ini. Artinya di sini tinggal kita tulis saja. Oh, astaga. Maaf ya. Di sini bukan kali. Maaf sekali. Kita ubah dulu. Kakak kurang teliti tadi. Di sini kurangi ya. Nah, di sini kurangi. Otomatis di sini juga kurangi ya. Pantesan agak janggal sekali kakak lihat tadi. Waduh. Di sini kurangi ya. Di sini kita panjangkan. Nah, perhatikan. Di bentuk yang ini kan plus. Sehingga hasilnya akar A plus akar B. Tapi di sini, ini kan minus. Nah, sehingga nanti jawabannya itu, ini kan A-nya. Ini kan A-nya. Ini kan jadi B-nya ya. Nah, sehingga bentuknya itu akar A dikurangi akar B. Ya, A itu berapa nilainya? A itu sama dengan akar 8 dikurangi akar 5. Ya. Nah, begitu caranya ya. Harus kalian ingat bentuk yang ini. Ya. Ingat bentuk yang ini. Ya. Intinya kalau aljabar itu banyak perubahan-perubahan, bukan perubahan caranya, bukan perubahan aturan dalam matematikanya, enggak. Ya, tapi teknik-tekniknya. Belajar matematika itu banyak cara, tapi cuma satu jawabannya ya.
Dan harus diingat, perhatikan tandanya di sini. Kalau di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Kalau di sini pengurangan, di sini juga pengurangan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal aljabar numerik dari kakak. Jika ada soal-soal tertentu yang kalian belum pahami, bisa kita bahas di sini. Tolong komen di kolom komentar soal-soal apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Di sini kita saling berbagi pengalaman, kita saling berbagi wawasan, pengetahuan terkait dengan soal-soal aljabar maupun soal numerik yang kalian temukan. Entah itu di soal apapun ya. Intinya di sini kakak tidak berniat untuk menggurui kalian, tapi di sini kita akan sharing. Kita akan coba kembangkan diskusi kita di channel kakak ini, Maya Official ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kakak hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk menutup video ini, silahkan bagi yang belum menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya segera, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa bergabung di channel ini dan kita bisa belajar sama-sama. Serta jika apa yang sudah kakak jelaskan hari ini bermanfaat untuk kalian atau keluarga kalian, adik kakak kalian, saudara kalian, tolong di-share supaya manfaatnya tidak berhenti dari kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.